Ibu Zhu, pukul 10 tepat ada lelang. Kalau kita bisa dapatkan grup Siwei, posisi kita di dunia bisnis masuk 3 besar sudah aman. Baik. Tapi, kali ini kita punya musuh berat. Itu adalah Presdir Grup Muguang, Han Ce. Orang ini latar belakangnya tidak sembarangan. Han Ce. Rasanya pernah dengar. Tidak apa-apa, kenali musuh dan kenali diri. Maka 100 kali berperang 100 kali menang. Kamu naik dulu saja. Baik, ahli waris tunggal grup Fang. Fang Tianqing. Fang Tianyao. Kalung berlian biru 1 helai. Tidak tahu Ibu Zhu bisa beri kesempatan aku mengejarmu, atau tidak. Berpura-pura saja. Ibu Zhu, selamat malam. Saya Presdir Grup Jiayu, si Jiayu. Malam ini saya pesan kamar di restoran mewah Taman Udara. Ingin makan malam bareng Anda, minum sedikit. Saya sudah menikah. Tolong jaga sikap kalian, saya dengar. Ibu Zhu, Anda dan suami Anda, selama bertahun-tahun, tidak pernah bertemu. Dia sama sekali tidak peduli sama Anda. Benar, laki-laki seperti itu. Untuk apa Anda tetap sama dia? Kenapa tidak pertimbangkan saya saja? Lihat. Zhu Wei, Noni Zhu Wei, saya suka Anda. Zhu Wei, Dewi, Zhu Wei. Noni Zhu Wei, nikahi saya saja. Pak Han, bunga untuk istri Anda. Yang ini bagus tidak untuknya? Pak Han, lama tidak lihat Anda tersenyum begitu. Anda pasti rindu bertemu istri kan? Saya rindu dia apa? Ibu sudah pesan. Saya harus selesaikan saja tugas ini. Tapi saya memang penasaran. Istri saya selama 3 tahun. Yang bisa bikin dia patuh total. Apa sihirnya sebenarnya? Nanti setelah lelang selesai. Pasti terungkap. Dia di mana? Di sana. Kamu. Bagus sekali. Kamu benar-benar punya trik bagus. Datang lebih dulu buat mengintai di sini. Saya. Ya. Tapi. Wajahnya agak asing. Ini pertama kali kamu kasih bunga ke saya kan? Mawar merah muda. Sangat kuno. Noni. Jangan berpura-pura saja. Bunga ini, untuk istri saya. Kamu sudah punya istri, masih mengejarmu. Apa kamu tidak punya moral? Pria brengsek, kamu. Pak Han. Dia menghina kamu. Mawar merah muda ini, kuno ya? Kenapa kamu juga datang? Saya mewakili grup Muguang. Lo, Lelang ini, bukannya cuma kamu yang ikut. grup Muguang, itu bukan grup suami saya. Mungkin dia. Lagi pula, tekankan lagi. Saya sudah punya istri. Bunga itu, bukan untukmu. Baguslah, saya juga sudah berkeluarga. Selendang kamu, tidak kuno ya? Ini namanya padu padan. Estetika pria lurus seperti kamu. Pria seperti kamu, bisa punya istri. Akhirnya, itulah lahan di Changsha, di Huanghui Binjiang, bernilai 5 juta. Mulai lelang, 5 juta. 10 juta. Sebanyak itu. Pak Han dari grup Muguang, Changsha beri tawaran 1 miliar. 1 miliar sekali. Changsha. 1 miliar 2. 2 miliar. Ibu Zhu. Anda sangat tertarik dengan lahan ini ya, padahal ada kerugian proyeknya. Ya, saya tertarik. Memang menarik. 2 miliar. Deal. Pak Han, ini sepertinya pertama kali Anda kalah proyek. Dia berulang kali menantang Anda. Tingkat toleransi Anda ke Ibu Zhu tinggi sekali. Ayo, kembali ke rumah lihat ibu dan kakek. Baik. Ini. Ganti jadi mawar biru. Baik.
Vivi, datang lihat kakek. Vivi Chen Chen hari ini juga kembali ke negara. Suami saya sudah kembali. Salahkan Chen Chen pergi ke luar negeri bicara proyek. Bicara jadi 3 tahun. Tidak sempat lihat kamu. Hari ini dia kembali. Kalian harus bicara baik-baik. Ya, hanya kalian generasi muda bahagia. Saya baru bisa tenang. Saya mengerti kakek. Wah, saya sebagai kakek. Kalau bisa peluk cucu buyut. Lebih bagus lagi. Hahaha. Halo, Ibu Zhu. Lahan Huang Hui Binjiang. Anda harus datang sendiri. Tanda kontrak proyek. Baru saja kan sudah. Tanda 1 putaran. Proyek investasinya besar. Risikonya juga besar. Ibu Zhu, saya tahu. Saya segera ke sana. Begitu mendadak ya. Ibu, tenang saja. Besok pesta ulang tahun kakek. Saya pasti hadir. Baiklah. Saya pergi dulu. Pak Han. Tiba. Baik. Benar. Saya kecelakaan di luar negeri. Operasi wajah. Jangan bilang ke keluarga saya, agar mereka tidak khawatir. Baik, saya pasti rahasiakan. Wah, ini cuma selesaikan tugas saja. Bertemu sekali. Vivi, kamu harus ingat makan malam. Jangan sampai kelaparan. Tenang saja, kakek. Ibu, saya pulang. Chen Chen. Kamu brengsek. Saya hampir tidak kenali kamu. Saya di luar negeri lakukan perawatan kecantikan, agar lebih cocok sama menantu perempuan saya ya. Bagaimana, kakek? Lebih ganteng kan? Kamu brengsek, ingin jadi bintang film ya? Kamu jangan-jangan di luar negeri. Ada selingkuh. Saya peringatkan kamu, kalau kamu berani sakiti Vivi, saya patahkan kakimu. Mana mungkin, Ibu? Dia baru saja pergi. Telepon dia, mungkin masih sempat. Ibu, HP pribadi saya di mobil. Ini HP kerja, tidak ada nomornya. Saya telepon dia. Halo. Saya Han Che. Halo, Saya Han Che. halo. Lihat. Salah kamu juga, datang terlambat. Hari pernikahan datang, keluar negeri jadi 3 tahun. Lihat, selama ini, berapa banyak kamu berhutang padanya, Ibu? Saya awalnya tidak setuju. Perkawinan ini, sama sekali. Di telepon saya juga setuju. Coba dulu. Saya beli khusus untuknya. Tapi, sekarang karena tidak ada jodoh, tidak apa-apa juga. Selendang ini, miliknya. Selendang ini, miliknya. Ini saya beli. Lihat kamu, 3 tahun tidak pulang. Saya suka pakai apa, kamu tidak tahu. Chen Chen, besok pesta ulang tahun saya. Kamu brengsek, jangan atur pekerjaan lain. Tenang saja, kakek. Lagi pula, manfaatkan kesempatan ini. Identitas kamu dan Vivi. Lagi pula, umumkan ke semua orang. Kalau kamu senang saja. Teman, proyek saya di luar negeri ketat. Tidak bisa hadir pesta ulang tahun kakek. Lagi pula, kamu atur pesta di hotel baru saya. Semua pengeluaran, saya beri diskon 50% sebagai tanda tidak hadir. Baiklah, Su Tuan Muda sudah bilang begitu. Saya tentu terima. Ngomong-ngomong, kamu sudah ketemu istri tidak? Belum perkenalkan saya sama ipar. Besok di pesta ulang tahun kakek. Bisa ketemu, tunggu kamu kembali. Baik. Badan sebaik ini. Noni, wajahnya agak asing ya. Mungkin pertama kali datang. Ingin tidak? Maaf ya, Pak. Saya bukan pertama kali datang, dan saya sudah menikah. Wah,
Sudah menikah bagus. Wanita beristri paling menarik. Saya dan kamu tidak kenal. Kamu tutup mulutmu. Sekarang kan sudah kenal. Saya Feng Ran. Saya kira siapa? Ternyata anjing grup Wuming. Kamu berani tidak hormat sama saya. Kamu berani tidak sopan sama saya. Saya katakan, grup Wuming kami di Jingzhou punya posisi sekarang karena dukung dari keluarga Han. Kamu hari ini datang ke pesta tuan-tua Han. Ah. Saya katakan, hari ini tuan-tua Han akan umumkan cucu dan cucu menantunya. Jadi, kamu tidak punya kesempatan. Lebih baik. Kamu ikut saya saja. Dengan jaringan orang Han, bisa jadi sampah paling bawah. Sampah. Kamu jangan sok. Kamu berani sakiti saya. Kamu percaya tidak? Saya buat kamu hari ini tidak bisa masuk pintu rumah Han. Baguslah. Satpam. Ini bukan pengawal kakek ya. Saya Feng Ran dari grup Wuming. Wanita ini mengganggu ketertiban. Buang dia keluar. Brengsek. Saya perintah buang dia keluar. Kamu berani tendang saya. Mungkin takut Pak Feng berdiri lama tidak nyaman. Berlutut lebih enak ya. Wanita cantik, kamu tunggu saja. Lihat saya hari ini bagaimana bikin kamu sengsara. Pak Han, hotel milik Su Tuan muda bagus sekali. Baru saja lihat Tuan Tua Han tersenyum bahagia. Kalau kakek senang saja. Zhu Wei. Kamu juga datang ke pesta Tuan Tua Han, ya? Saya cari suami saya, memang. Soal godain pria, tidak ada yang bisa lawan kamu, grup Si Wei. Cuma karena kamu tidur sama pria, ya? Cheng Zhao Zhao, mulut kamu masih seperti dulu. Jahat sekali, tapi saya peringatkan kamu, kalau kamu berani omong sembarangan, hati-hati masuk penjara, kamu. Siapa di kelas tidak tahu, kamunya dulu demi uang, nikah sama suami kamu. Hasilnya, suami kamu malah menghindari kamu, langsung ke luar negeri. Bahkan, akta nikah juga diambil wakil. Dia bagaimana mungkin muncul di pesta hari ini? Benar. Kita sama-sama beristri, masih pakai pakaian tipis. Untuk siapa? Ini bukan Pak Feng ya? Kakimu sudah sembuh ya? Kakak, kamu kenapa ya? Saya kasihan sekali. Katanya saya godain pria, benar-benar pencuri menuduh pencuri. Bukan salah dia. Saya seumur hidup, belum pernah dimaki wanita. Cantik. Zhu Wei, kamu berani sekali. Godain kakak saya. Suami kamu tahu kamu di luar. Begitu cantik. Benar. Cantik seperti ini, saya saja tidak mau. Zhao Zhao, kita buang dia keluar bareng. Kapan sini? Giliran kalian bicara. Kapan sini? Giliran kalian bicara. Kamu siapa? Berani bela wanita cantik ini. Identitas saya, kalian tidak layak tahu. HMPH, bohong juga harus ada dasarnya. Apa maksudnya tidak layak tahu? Saya lihat. Kamu tidak berani biarkan kita tahu. Kamu ingin bilang apa? Lihat penampilan kamu, pastilah pekerjaanmu itu, ya. Bukannya dia sewa model pria. Cheng Zhao Zhao, di otak kamu kenapa? Hanya hal itu saja. Saya salah ya, teman lama. Kamunya godain model pria. Dan kakak saya. Tidak heran suami kamu tidak mau. Sepatu bekas seperti kamu siapa berani pakai? Kakak kamu. Saya sarankan kamu cari tahu dulu, baru bicara. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia panggil kakak, kamu. Cheng Zhao Zhao, hati-hati sakit. Wanita cantik ini, kamu bicara apa? Kakak. Kamu berani ganggu Zhao Zhao saya. Hukuman, kamu harus layani saya baik-baik malam ini.
minta maaf padanya. Alasan, saya seumur hidup tidak pernah minta maaf ke wanita. Maka kamu berlutut di depannya. Tobat dengan baik. Kamu lepaskan saya. Tunggu ayah saya datang, kamu mati. Rupanya cuma tahu menangis minta ayah ya. Hari ini saya ganti ayahmu. Saya pelajaran kamu dengan baik. Pelajaran kamu. Berhenti. Ayah. Feng Zhenghua. Kamu kenal saya tidak? Direktur grup Wuming ya, rupanya ini anak kamu. Ayah dan anak sama-sama seperti ini. Sifatnya sama jelek, brengsek dari mana? Berani seperti ini. Kamu percaya tidak saya laporkan ke Pak Han? Kamu tidak tahu bagaimana mati. Jangan tidak tahu untung ya. Kami dan Pak Han, hubungannya sangat baik. Pak Han, dia tahu soal ini tidak? Tentu tahu. Itu kebetulan, saya juga kenal Pak Han. Tidak sama kita berdua telepon Pak Han. Lihat siapa yang buang siapa keluar. Bagaimana, ya? Tidak perlu ya. Kita berdua tidak kenal. Kamu tidak perlu demi saya. Resiko dibuang dari pesta. Lagi pula di mulut kamu, saya cuma pria brengsek. Dibuang saja dibuang. Cuma menghina saya pria brengsek. Begitu dendam. Kalian tunggu saja mati. Halo. Di sini ada pasangan muda. Kirim beberapa satpam. Buang mereka keluar. Tunggu kabar baik. Kenapa kamu tidak telepon? Saya. Orang yang kamu panggil. Saya pakai saja. Ah. Kamu benar-benar suka bohong. Takut tidak? Wilayah saya. Tidak takut. Benar-benar wanita kuat yang menguasai bisnis Jingsu. Ya. Benar-benar apa saja berani katakan. Karena ini pesta ulang tahun kakek, maka ini wilayah saya. Sudah mau mati. Kamu masih bisa tersenyum. Tersenyum. Tersenyum saja. Nanti tidak bisa tersenyum lagi. Tunggu. Jangan menangis minta saya ya. Itu mereka, Pak Feng dan anak Pak Feng. Han. Pak Han. Wah, kalian tangkap saya apa? Di pesta ulang tahun sebesar ini, masuk dua benda kotor. Cepat bawa turun. Omong kosong. Kamu tahu tidak, saya dan Pak Han muda, adik saudara. Kamu sakiti saya, sama saja sakiti Pak Han. Sekarang belum paham ya, Pak Han muda yang kamu bilang. Adalah saya. Kamu sok saja, Tuan Tuahan hari ini tidak cuma buat pesta ulang tahun 70, tapi juga umumkan cucunya, dan cucu menantu. Nanti Tuan Tuahan akan ungkap wajah Nyonya Han dan Pak Han muda. Barang palsu seperti kamu. Tunggu saja mati. Selesai ya, bawa turun. Wah. Lepaskan saya. Dia Pak Han muda. Mungkin. Orang ini suami saya. Berikutnya, saya undang cucu saya yang tersayang, dan cucu menantu, naik panggung. Kamu. Ah. Kamu baik-baik saja tidak? Nyalakan lampu. Dia yang bikin onar. Bawa. Kalian apa? Jangan sentuh saya. Semua sudah lihat ya, pasangan ini. Benar-benar tidak tahu malu. Kita buta ya. Selidiki ini. Orang yang mengganggu. Saya tidak akan lepaskan satu pun. Apalagi kamu.
Han C. Dulu di luar negeri tidak nabrak kamu mati. Benar-benar untung kamu sudah menikah. Masih berani di pesta kakek, dan wanita lain tarik-tarikan. Benar-benar tidak tahu aturan. Kali ini, saya tidak akan biarkan kamu dari tangan kakek. Ambil barang saya. Ibu Zhu, Pak Han, kamu cepat tidur. kamu khusus antar saya ke sini. Benar-benar repotkan kamu. Sebelumnya sikap saya ke kamu buruk sekali. Kamu masih mau bantu saya? Tidak repot. Pak Han muda yang kamu bilang adalah saya. Mungkin. Dia benar-benar suami saya yang belum pernah saya lihat. Han Chen Chen. Pak Han, saya punya pertanyaan ingin tanyakan kamu. Kamu bilang, kamu Pak Han muda. Saya nama keluarga Han. Itu. Bagaimana Anda bisa memerintahkan keamanan hotel itu? Soal keamanan, hotel ini kebetulan milik teman saya yang lama, Su Yanzi. Jadi, Begitu ya. Jadi, dia bukan suamiku lagi. Pak Han, hari ini Anda terluka. Aku juga punya andil. Pak Han, Ibu Han. Jadi, aku minta asistenku menyiapkan beberapa proyek kerjasama. Sebagai permintaan maaf, kamu pasti terima ya. Wah, gimana malu-malunya. Ini cuma sedikit, kamu terima saja. Pak Han benar-benar jujur. Pertama kali lihat orang minta maaf dengan ngasih proyek kerjasama. Aku kan lihat Ibu Han, sangat fokus pada karir. Beda dengan wanita lain, kan? Tentu, kalau kamu mau yang lain, seperti perhiasan, aku juga bisa kasih. Pak Han, Anda terlalu baik. Perhiasan aku nggak kurang. Lagi pula, kalau perhiasan, lebih baik kamu kasih ke istri kamu. Begitu ya? Baiklah, aku akan belikan perhiasan untuk istriku. Ibu Han, kamu ke rumah sakit hari ini. Apakah mau telepon ke keluarga? Misalnya, suamimu. Pak Han, biar aku antar kamu. Nggak usah, istirahat baik-baik. Aku bisa pulang sendiri. Aku harus kembali dan bertemu istriku. Kamu istirahat dulu ya. Setiap saat, selalu mikirin istri sendiri. Benar-benar suami baik. Aku juga telepon dia deh. Halo, Amo, baik. Wei, kamu gimana? Ayah. Kamu kan di kampung. Kenapa ke Jingzhou? Aku kan mau ikut. Hadir di ulang tahun Tuan Han. Selama bertahun-tahun, berkat keluarga Han, penyakit ibumu bisa diobati. Tapi aku nggak ngangka, baru turun dari kereta. Aku dengar kabar kamu terluka. Jadi, aku langsung datang. Ayah yang jauh di kampung, saja langsung datang lihat aku. Han Chen Chen, kamu benar-benar kejam. Aku sudah nggak apa-apa. Ah, baiklah. Siapa yang antar kamu ke rumah sakit? Suamimu di mana? Jangan sebut dia. Dia sama sekali nggak muncul. Aku telepon juga nggak nyambung. Anak sialan itu. Dulu, dia ninggalin kamu. 3 tahun nggak kontak. Sampai sekarang, dia masih nggak muncul. Dia anggap keluarga kami. Sebagai apa sih? Ayah, nggak apa-apa. Keluar dari dia. Orang lain di keluarga Han baik sama aku. Kita harus belajar bersyukur. Anak perempuanku yang baik. Kamu tersiksa. Lagi pula, ibumu sekarang sudah sembuh. Kalau dia masih begini sama kamu, kamu cari kesempatan. Cerai sama dia. Anak perempuan kami. Kondisinya sekarang bagus. Dia nggak menghargai. Biar dia pergi secepatnya. Aku punya ukuran sendiri. Ayah. Berita dari stasiun ini, ahli waris keluarga Han, putra tertua, terlibat skandal di pesta. Rupanya, dia sudah punya orang yang disukai. Kenapa, Wei? Ini kelewat banget. Kamu telepon dia sekarang, tanyakan jelas. Berita itu salah paham. Dia cuma mitra kerjaku. Besok sore jam 5 di restoran Sunset di tepi sungai. Meja nomor 9. Kita bicara detail. Karena dia masih mau jelasin sama kamu. Kamu tanyakan baik-baik. Apakah ayah besok ikut menemani kamu? Nggak usah, ayah, aku bisa atasi sendiri. Baiklah. Kalau anak itu masih bikin kamu sedikit saja menderita, kita cerai.
Pak Han, sudah kuceritakan, skandal itu dibuat oleh Han Chen, adikku yang baik hati ini, untuk harta warisan kakek. Benar-benar pakai segala cara, ambil proyek dari tangannya. Biar dia tahu, lawan aku, dia masih terlalu hijau. Ya. Kejam. Sialan, Han Ce, aku cuma bikin sedikit berita sensasi. Dia malah ambil semua proyekku. Maaf, Pak, meja nomor 9 sudah dipesan. Mungkin, ganti meja lain. Siapa anjing yang berani? Aku mau duduk di sini. Aku tuan muda dari keluarga Han, orang terkaya di Jingzhou. Aku punya banyak uang. Suruh tamu itu pergi. Baik. Wah, nggak apa-apa, Kakak Chen. Kamu kan bilang, kakek Han. Paling sayang kamu sebagai cucu. Kamu minta tolong sama dia, manja dikit, pasti bereskan. Bagaimana minta tolong? Bagaimana manja? Kamu tunjukin dong. Ah, jahil. Kakak Chen, kalau begini, istri kamu tahu loh. Aku takut istri. Panggil aku tuan muda Han. Jangan. Tuan mudahan dipanggil orang lain. Kita kan sudah dekat, tentu panggil Kakak Chen. Tuan mudahan. Kakak Chen. Han Chen Chen, kamu ternyata seperti ini, ha? Tentu panggil Kakak Chen. Kamu benar-benar genit ya? Masih ada yang lebih genit loh, Kakak Chen. Kamu mau lihat? Aku sudah pesan kamar. Ayo kita pergi. Pria brengsek cerai. Siapa kamu? Siapa aku? Buka matamu baik-baik. Depan mataku selingkuh. Main cewek. Kamu nggak malu? Kakak Chen, ini istri kamu. Kok seperti harimau betina? Aku takut banget. Istri apa? Orang gila mana berani memukul aku? Kamu. Di tempat umum, main pukul perempuan. Kamu masih lelaki, urusi aku. Benar-benar nasib sial bertemu musuh. Meja nomor 9. Rupanya dia istriku. Ibu bagaimana bisa pilihkan istri seperti ini? Benar-benar bikin mual. Aku benar-benar salah lihat kalian. Berani selingkuh di depan umum. Lalu, perempuan ini siapa? Kok kamu bela dia? Urusi kamu apa? Dia teman kencanku. Dia memukul kacaku. Ya. Dia membersihkan dunia dari kejahatan, memperjuangkan keadilan. Pukulannya bagus. Sialan, benar-benar sial. Kakak Chen. Han Ce kan. Ya. Kenapa? Benar-benar ganteng. Sial, kamu juga berani lawan aku. Terima kasih, Pak Han. Tadi yang. Bagaimana kamu tahu dia selingkuh? Mereka sengaja tunjukkan buat aku. Itu adikku. Wah, nggak heran. Sama-sama nama Han, tapi bedanya jauh banget. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Biarkan Amo antar kamu. Nggak usah. Aku duluan. Baik. Menantu perempuanku sendiri. Aku tahu, Wei Wei bukan seperti itu. Ibu, aku lihat sendiri. Bisa salah. Dia janji ketemu di meja 9. Jelas sengaja mau tunjukkan. Ade, Adegan selingkuh sama pria lain. jangan ngomong sembarangan. Wei Wei gadis baik. Ibu, dia sudah begitu. Kamu masih bela. Kalian tahu sama siapa dia selingkuh? Han Chen. Apa? Brengsek. Aku langsung suruh orang bawa Han Chen kembali. Berani deketin Wei Wei. Kakek. Tenang dulu. Pokoknya, pernikahan ini aku putuskan. Jangan gegabah. Aku telepon Wei Wei dulu. Tanya dulu. Ya, telepon saja. Cuma takut dia berani tapi nggak mau ngaku.
Halo. Wei Wei. Kamu baik-baik saja. Mungkin mabuk. Ada apa? Bilang sama ibu, jangan minum sampai sakit. Halo, Wei Wei. Halo. Ibu mertua. Aku. Hari ini anakku bilang, lihat adiknya, sama Wei Wei. Aku pikir ini pasti salah paham. Kamu. Anakmu. Malah jadi orang jahat duluan ya. Wei Wei pulang langsung mabuk. Dia bekerja keras, urus keluarga Han 3 tahun. Bahkan kayu pun, seharusnya sudah hangat. Anakmu yang baik itu, malah begini sama dia. Di pesta ulang tahun, bikin skandal. Janji ketemu, dia malah sama perempuan lain. Dekat-dekat. Ibu mertua, anak perempuan kami, adalah gadis beruntung. Seharusnya nggak masuk ke rumah sial seperti keluarga Han. Jangan bicara terlalu kasar. Aku bicara kasar gimana? Kalau Tuan Muda Han punya nyali, biar aku bilang yang bagus. Baik, Bapak mertua, Anda bisa marahi aku apa saja. Tapi aku bilang, pernikahan ini, aku putuskan. Cerai saja. Wei Wei, aku sudah lama mau cerai sama kamu. Bagaimana kamu bisa putuskan begitu untuk Wei Wei? Dia bilang begitu. Lagi pula, ibu mertua, kalau nggak salah. Tadi Anda bicara terlalu kasar. Anak perempuanku, aku tahu dia. Dia cuma karena ibu mertua baik, ramah. Anak itu jahat sama dia. Seberapa jahat, dia juga tahan. Pernikahan ini, bukan sama mertua, bukan sama keluarga Han, tapi sama anak itu. Anak itu jahat sama dia. Keluarga Han baik seberapa? Buat apa? Kamu benar. Salahnya di badan aku yang sakit ini, bikin Wei Wei menderita di keluarga Han. Ah, Salahku. Salahku nggak punya kemampuan. Obati penyakitmu. ah, Nggak apa-apa. Sekarang baik. Penyakitmu sudah sembuh total. Perusahaan putri semakin besar. Anak itu nggak hargai Wei Wei. Banyak orang yang bisa baik sama dia. ayah, ibu, aku yang gak beres, bikin kalian khawatir. Kamu ngapain? Kamu ini cuma ngomong kesal. Ibu, aku serius. Pernikahan nggak bahagia. Tetap bersama cuma saling menyiksa. Putus cepat. Baik cepat. Hance, sekarang, besok pagi jam 10, ke kantor catatan sipil untuk cerai. Han Chen Chen. Kita berhenti di sini. Dia di sini kenapa? Mungkin. Juga cerai. Pak Han, ini akta nikah. Aku baru ambil dari rumah tua Han. Pak Han, kamu yakin mau cerai? Mungkin dipikirkan dulu. Nyonya, sangat baik sama keluarga Han, tapi cuma pakai itu, sembunyikan fakta selingkuhnya. Ibu Han. Nggak ngangka ketemu kamu di sini. Wajahmu, kelihatan nggak enak. Pak Han, Aku juga nunggu istriku. begitu kebetulan. Pak Han, hari ini juga cerai. Aneh sekali. Dia kan suka bilang hubungan sama istri baik. Bagaimana? Sebelumnya masih pamer, nikah. Kelihatan, suami istri baik-baik saja. Bagaimana tiba-tiba cerai? Han C. Itu bukan suamiku. 1011 Red City. Nama, nomor identitas. Aneh.
Han Che dan foto. Beda. Yang ini lebih ganteng. Rupanya bukan orang yang sama. Ya juga sih. Mana ada kebetulan begitu. Ini yang dulu aku bilang sama kamu. Sebutkan, teman lamaku, Su Yanze. Halo. Ini kakak ipar ya? Enggak. Aku mitra kerjanya Pak Han. Baiklah. Aku pikir kamu beruntung, tapi rupanya masih kalah sama aku. Kenapa kamu di sini? Bilang jujur. Jujurlah dan ceritakan semuanya. Sebenarnya adalah Bibi. Biarkan saya yang panggil kamu kembali. Ibu, kenapa? Apakah kamu dan kakak ipar lagi ribut cerai? Ibu minta aku nasihati. Aku sudah putuskan. Nggak usah bicara lagi. Beneran nggak bisa dibahas lagi. Ada apa yang bisa dibahas? Aku lihat sendiri dia. Sama pria lain. Dekat di depan mata. Ah. Begitu serius. Rupanya, istri Pak Han juga selingkuh. Ah, benar-benar sama nasib. Kalian dulu. Dia juga mau cerai. Ya. Sayang sekali. Siapa sih lelaki dungu itu? Ah. Matamu sudah seperti mau meleleh. Pokoknya, kamu juga mau cerai. Dia juga mau cerai. Mungkin kalian. Ngomong apa? Ah, aku serius loh. Dia cocok banget sama kamu. Nggak usah ngobrol. Nanti ketemu kakak ipar. Tutup mulutmu. Kakak ipar benar-benar selingkuh. Aku dengar kakek dan ibu selalu puji dia. Mungkin kamu salah orang. Nggak mungkin salah. Lagi pula. Kamu tahu sama siapa? Sama siapa? Han Chen. Ah. Han Chen yang penuh tipu. Si manis. Berani deketin kakak ipar. Han Che. Mungkin. Kamu maafin kakak ipar. Mungkin. Dia cuma salah, seperti semua perempuan di dunia. Mungkin Han Chen yang goda. Pergi. Halo, Ibu, apa? Tapi... Baik, aku pulang sekarang. Kakek sakit. Ah. Amo, urus cerai hari ini. Lepasin ke pengacaraku. Ya, Pak Han, aku pulang dulu lihat kakek. Sama-sama nama Han Che. Seperti Pak Han yang baik, istri malah mau cerai sama dia. Benar-benar nggak menghargai. Aku harap apa sih? Tuan Muda Han lupa, hari ini cerai. Ibu. Chen, Xiao Ze, kamu datang. Kakek gimana? Kakek demi pernikahanmu, marah. Panggil Han Chen. Marahi. Yang nggak tahu, berantem sama kakek, bikin kakek sakit. Han Chen, nanti masuk, pasti nggak, bikin kakek marah lagi. Perempuan itu di mana? Dia kan biasanya paling peduli kakek. Kok nggak datang? Aku nggak bilang, ini urusan keluarga Han, kami. Nanggung salah sama dia. Wah, Han Che, sudah saat seperti ini. Kamu jangan salahkan istri kamu lagi. Xiao Ze benar, yang penting sekarang adalah menenangkan kondisi kakek kamu, itu yang paling utama. Kakek gimana? Chen datang. Chen. Bisakah nggak cerai sama Wei Wei? Kakek nggak lama lagi. Cuma mau lihat kalian rukun. Lagi pula, hari ini, nggak ketemu perempuan itu. Buat penyakit kakek, cerai ditunda dulu. Baik. Mom. Chen anak baik. Sekarang, halo, Non Zuwei, saya pengacara perceraian Pak Han. Pak Han menunda perceraian karena urusan, harap Anda kooperasi. Han Che anggap aku apa sih? Cerai dia yang usul. Sekarang nggak ketemu. Mau tunda. Kamu kenapa belum pulang? Ibu, aku lagi urus perusahaanmu buang. Beberapa kerjasama dari Pak Han. Anda perlu lihat. Nggak usah. Dia cuma kasih utang budi. Kamu atur sendiri. Aku percaya kamu. Ibu, baru saja susu bubuk kerajaan. Proyeknya turun. Benar, ya.
Ini produk yang juara 20 tahun. Merek susu bubuk global. Sisi kerajaan Belanda. Kirim agen ke Jingzhou. Kalau dapat proyek ini, kita bisa lebarkan rantai dana. Telah memperluas rantai dana. Bagus sekali. Acara perekrutan investor kapan? Besok sore jam 3. Tapi Apa? Royal Family. Lanjutkan. Roh merek keluarga dan cinta. Telah menunjuk agen. Nggak boleh ikut. Ini bukan tutup jalan. Banyak orang. Tutup lebih baik. Pesaing kita lebih sedikit. Lagi pula, Ibu, jadi, pesaing kita semakin sedikit. Lagi pula, Pak Zhu, Anda bisa ikut bersama suami Anda, kan? Iya. Bu Zhu, acara kamar dagang segera dimulai. Suami kamu belum balas juga. Tidak. Tunggu sebentar lagi saja. Kita lihat situasinya dulu. Bu Wis, dia juga datang untuk asosiasi ini. Tampaknya kali ini, ada musuh baru yang tangguh. Ada apa, Ma? Chen Chen, HP pribadimu tertinggal di rumah. Tidak apa-apa, di HP itu hanya nomor dia. Sekarang aku sedang sibuk kerja. Baiklah, kamu fokus saja bekerja. Tuan Han itu, untuk asosiasi kali ini, hanya pasangan suami istri yang boleh ikut. Apakah Anda mau menghubungi istri Anda, atau tidak? Kenapa tidak bilang dari tadi? Nomor HP ini untuk kerja. Tidak ada nomor dia. Aku juga tidak tahu. Kamu lupa bawa HP. Di Jingzhou tidak ada tempat yang tidak bisa aku, Han Ce, datangi. Turun dulu. Maaf, Pak, acara asosiasi ini hanya untuk pasangan suami istri. Istri Anda tidak ada di sini, jadi tidak memenuhi syarat masuk. Bisa ditoleransi sedikit. Istri saya ada urusan mendadak. Tidak bisa. Maaf ya, aku telat datang. Aku istrinya. Bu Wis pintar sekali. Saya, Han, kagum. Tuan Han jangan terlalu rendah hati. Reaksi Anda tadi juga cepat. Tapi kalau jujur, saya juga sudah menunggu suami saya lama. Baru ambil langkah ini. Saya mengerti. Dengan Bu Wis di sini, proyek hari ini pasti menang mutlak. Jangan senang dulu. Proyek ini, banyak orang yang mengintainya. Kita sepakati dulu. Jika kerjasama berhasil, kita bagi 50-50. Baik. Oh, itu dia yang menjaga suaminya selama 3 tahun sendirian. Zhu Wei. Ini bukan model muda yang kamu rawat. Cheng Zhao Zhao, kamu lagi ngapain di sini? Kalian berdua pasti menyusup masuk. Zhu Wei, untuk masuk ke acara ini, kamu benar-benar nekat. Mungkin karena sudah tidur dengan lelaki ini, dan senang. Kamu ngomong apa? Bagaimana bisa ada orang seperti ini yang bisa masuk? Hormati istri saya. Istri. Kalian, kenapa melihat? Jangan panggil suamiku. Mataku tidak buta. Zhu Wei, kamu sombong apa? Kamu tidak lebih dari seorang yang kesepian dan mencari lelaki ini untuk hiburan. Kalian bukan pasangan suami istri yang sebenarnya. Jadi kalian itu, baru tahu kamu akan nanya begitu. Kita tentu saja ya. Kita punya sertifikat nikah. Tak menyangkakan, aku dan Feng Ran menikah mendadak. Selama dapat proyek ini, JR bisa langsung meninggalkannya. Mudah saja. Lelaki seperti kamu, aku bisa rawat 1 mobil penuh. HMPH, selama dapat proyek JR, lalu cerai dengan Cheng Zhao Zhao. Banyak perempuan seperti ini. Yang mau naik ke tempat tidurku. Nanti, Zhu Wei, semuanya akan kuputuskan. Hari ini acara asosiasi. Kemarin kita nikah. Besok mungkin sudah punya 8 anak. Selamat. Tapi saran saya kunci saja. Jangan cerai dan sakiti orang lagi. Kamu pikirin apa? Kita menikah bukan urusanmu. Apakah kalian benar-benar suami istri? Juga bukan urusan kita. Kamu sekarang masih berani menantang aku. Kamu tidak tahu. Asosiasi kali ini adalah undangan langsung dari Kerajaan Belanda. Kerajaan Belanda sangat mulia. Jika dapat, berarti menguasai seluruh pasar Jingzhou. Seorang yang menjaga rumah kosong selama 3 tahun, tidur dengan lelaki sembarangan, dan kamu hanya bisa mengandalkan perempuan untuk bertahan.
Dengan pasangan palsu seperti kalian, masih berani melawan kita. Kalian hanya menunggu untuk diusir oleh agen. Begitu sombong. Apa? Kalian punya keyakinan penuh, tentu. Lupa bilang. Agen itu, saya, sepupu jauhnya. Dia sudah menentukan proyek untuk saya. Nanti, grup Wuming dan merek JR akan menjadi bisnis keluarga. JR adalah merek teratas dunia selama 20 tahun. Agen, kalau semuanya seperti kamu yang bodoh, posisi teratas dunia pasti sudah diambil orang lain. Pasangan palsu seperti kalian, apa haknya menjudge kita? Begini saja. Kalian sekarang berlutut dan sujud 10 kali. Aku bisa pertimbangkan untuk bagi sebagian untuk kalian. Baik. Lalu, kalau proyek ini kita yang dapat. Dengan aku dan Zhao Zhao di sini, kalian jangan harap. Maksudku, kalau kita yang dapat. Maka kalian berdua, berlutut sujud 10 kali. Deal. Kenapa kamu taruh-taruhan seperti ini dengan mereka? Tenang. Aku di luar negeri 3 tahun, bukan sia-sia. Dia juga di luar negeri 3 tahun. Apa? Aku kenal kerajaan Belanda. Memangnya ada kebetulan seperti ini? Bagaimana suamiku bisa punya hubungan dengan kerajaan Belanda? Maka tergantung pada Tuan Han. Saya adalah agen JR di Jingzhou. Pangeran William Alexander. Mohon para tamu menuju ruang VIP. Silakan. Para tamu, acara lelang JR di Jingzhou. Sebagai agen Jingzhou, saya mewakili Pangeran William, telah meneliti dengan teliti ketentuan yang diberikan para peserta. Setelah pertimbangan, kami putuskan memilih Grup Muguang, Han Ce. Dasar apa? Produk susu untuk anak-anak. Pangeran William dari Belanda. Secara pribadi menunjuk Han Ce. Tidak boleh diganggu orang lain. Anak. Pangeran kecil. Kenapa pamannya ini begitu aneh? Abaikan saja. Kakak Han, saudara perempuan. Pangeran kecil sudah besar seperti ini. Ini. Teman baru yang kamu kenal. Ya, Hanya anak kecil bisa memutuskan kerjasama dua negara. Tuan Han tidak hanya dekat dengan Pangeran William, tapi juga dengan seluruh kerajaan Belanda. Keputusan Pangeran kecil, juga keputusan kerajaan. Apakah kamu sedang meragukan otoritas kerajaan Belanda? Bukan, aku tidak. Tuan Han punya aset besar. Dokumen lelang lebih menguntungkan. 3% dari perkiraan. Tidak pilih dia. Pilih kamu yang bisnisnya sudah mau bangkrut. Agen, kamu lupa aku. Aku Feng Ran, sepupu jauhmu. Diam, di hadapan kerjasama. Pilih yang terbaik. manfaat di atas segalanya. Penipu. Kamu bilang agen itu, keluargamu, tapi dia kenal kamu. Datang. Bawa mereka pergi. Tunggu. Kalian tidak boleh sentuh aku, walaupun tidak beri kerjasama untukku. Juga tidak boleh beri untuk mereka. Benar. Acara asosiasi hari ini hanya untuk pasangan suami istri. Tapi mereka sama sekali bukan suami istri. Perempuan jahat ini punya suami. Hanya saja, pada hari pernikahan, dia tinggalkan dan pergi ke luar negeri. Jangan tertipu dengan penampilannya. Di pesta, dia selingkuh terang-terangan dengan lelaki ini. Mereka berpura-pura suami istri, hanya untuk dapat kerjasama ini. Benar. Pangeran kecil, jangan tertipu paman dan bibi jahat ini. Hati-hati, mereka bisa masukkan racun ke susu kamu. Baru kamu yang racun. Kamu. Agen. Kamu harus cek dengan baik. Jangan beri kerjasama ini kepada keduanya. Benar-benar tidak tahu malu. Tapi di Belanda, perempuan selingkuh bukan aib. Mungkin tidak memengaruhi kerjasama. Tapi mereka pasangan palsu. Menipu kerajaan bisa hukuman mati. Benar. Pasangan selingkuh, masih mau tipu menipu. Kepala kalian tidak cukup untuk disujudkan. Kelpati. Kelpati. Para tamu, tenang. Presdir Han, apakah kalian benar-benar pasangan palsu? Jika iya, maka maaf, aku tidak bisa beri kerjasama kepada kalian. Agen, hal ini aku bisa jelaskan, kecuali
Kamu bisa buktikan kalian pasangan sebenarnya. Kalau tidak, aku tarik kerjasama ini. Buktikan apa lagi? Asli tidak bisa dipalsukan. Palsu tidak bisa jadi asli. Lihat. Ini baru pasangan sebenarnya. Kalian punya. Dia benar, Tuan Han. Sertifikat nikahmu, ini. Aku keluar terburu-buru, tidak bawa. Tunggu. Aku suruh asisten ambil. Amo. Tuan Han, kita pakai sertifikat nikah juga tidak berguna. Istri Anda bukan buwis. Bawa saja akan ketahuan. Bodoh, buat yang palsu. Tuan Han, Anda ini menyusahkan saya. Mana bisa aku buat dalam waktu singkat? Kamu, baiklah. Tidak ada ya tidak ada. Tuan Han jangan susahkan karyawan. Aku lihat kalian. Sebaiknya pergi saja. Datang. Bawa mereka berdua keluar. Tunggu. Siapa bilang kita tidak punya? Untung suami saya dan Tuan Han punya nama sama. Sekarang bisa dipakai. Tampaknya Bu Wis sudah siap. Ini. Sertifikat nikah. Benar. Tidak menyangka aku tidak bawa, tapi istriku bawa. Zhu Wei. Kamu dapat sertifikat palsu dari mana? Mau tipu dengan sampulnya? Buka saja. Dia benar, Tuan Han. Buka dan lihat. Pembuatannya terlalu mirip. Tidak. Ini jelas foto saya 3 tahun lalu. Jadi, Sertifikat ini asli. bagaimana kamu punya foto saya 3 tahun lalu? Kakak dan saudara perempuan adalah pasangan. Ya, kita pasangan. Beri mereka. Beri mereka. Bagaimana Bu Wis punya foto saya 3 tahun lalu? Tuan Han, Anda suruh saya kirim kerjasama untuk Bu Wis. Ada foto Anda sebelumnya. Begitu ya? Kira-kira itu sertifikat asli. Tapi, dia bisa pikirkan sebelumnya untuk buat sertifikat palsu. Benar-benar pintar. Apa yang mau kamu tanyakan tadi? Ah, tidak apa-apa. Cheng Zhao Zhao tidak menyangka. Suami saya dan Han Che punya nama sama. Untung aku pintar. Cheng Zhao Zhao, kamu masih punya apa untuk dibilang? Ini tidak mungkin. Tidak. Ini bukan Han Che. Kamu palsu. Kamu dan yang disertifikat tidak mirip. Zhu Wei, kamu masih bilang tidak pakai sertifikat palsu. Jahat. Kalian ini mau anggap kita bodoh. Selesai. Lupa kalau mereka berdua tidak mirip. Para tamu. Sebelumnya aku di luar negeri, alami kecelakaan, wajah rusak, lalu operasi plastik. Kamu. Sampai alasan seperti ini bisa dipikirkan. Tuan Han memang cerdas. Cheng Zhao Zhao tidak punya kata lagi. Agen, karena kita sudah buktikan, adalah pasangan sebenarnya. Apakah harus buang orang yang suka adu domba? Benar. Sesuai emosi dan logika, kerjasama harus diberi kepada kalian. Adapun keduanya, apakah aku harus usir kalian sendiri? Agen. Walaupun tidak beri kerjasama untukku, tapi aku keluargamu. Apakah kamu harus bagi sebagian untukku? Tidak tahu malu. Datang, usir mereka berdua. Untuk kerjasama kerajaan Belanda, aku tidak ingin lihat keduanya lagi. Maaf, Tuan Han, Bu Wis, ini menyangkut kerjasama dua negara. Harus dicek dulu, tadi ada kesalahan. Tidak apa-apa, kerjasama menyenangkan. Berpura-pura sampai akhir, capek banget. Tidak juga. Aku lihat Tuan Han, tadi reaksi cepat. Sampai alasan operasi plastik muncul, bagaimana kamu bisa pikirkan itu? Aku. Halo, Chen Chen, sudah selesai. Nenek hari ini sakit, ingin lihat kamu. parah. Orang tua tubuhnya lemah, sakit-sakitan, hanya ingin lihat anak cucunya. Aku sudah suruh, Wei Wei juga datang. Kalian bicara baik-baik dengan nenek. Ah. Baik. Bu Wis, aku ada urusan harus pulang. Aku suruh asisten antar kamu. Begitu cepat, mungkin terkait istrinya.
Ya juga, Istrinya hari ini tidak datang ke acara. Dia pasti ingin. bertemu dia. Amo, aku kembali ke rumah tua. Kamu antar Bu Wis pulang. Baik. Bu Wis, kamu mau kemana? Aku antar. Ma, tidak apa-apa. Aku harus lihat nenek. Ke Yue Ningview. Nenek Bu Wis dan Tuan Han tinggal di kompleks yang sama. Kalau tahu begitu, kenapa harus aku antar? Ya, aku tidak. Suruh Tuan Han ikut. Eh, Tuan Han kemana? Pergi kemana? kenapa belum jalan? Jalan. Sekarang jalan. Lupakan. Apa yang Tuan Han katakan, yaitu, Walaupun mau cerai dengan Han Che, tapi ini untuk lihat nenek. Mungkin, sebaiknya pulang dulu untuk berdandan. jadi lebih sopan. Tunggu, sebaiknya antar aku ke Blue Garden dulu. Baik. Ma, nenek tidak sakit. Kenapa bekerja sama dengan perempuan itu? Menipu aku. Ah, nenek ini ingin lihat kalian. Baik. Aku datang. Dia di mana? Bukannya kamu yang menyakitinya dulu. Sekarang kalian seperti ini. Bisa dibilang seri. Ma, kesabaran aku terbatas. Jika bukan karena nenek dan kakek, aku sudah cerai dengannya. Ai, anak nakal ini. Kalau nenek dengar, dia akan sedih. Dia hari ini tidak lihat Wei Wei. Mood buruk. Aku harus tetap di sini menemani. Baik. Aku pulang dulu. Istirahat baik-baik. Baik. Pergi, Ma. Baik. Ai, rumah ini tanpa aku pasti berantakan. Ma. Wei Wei, kamu datang. Hari ini cantik sekali. Kamu bilang nenek ingin lihat aku, jadi aku pulang dan berdandan. Aku pikir kamu marah pada kami, dan tidak datang lagi. Chen Chen baru saja pergi. Bu Wis, soal perceraian Anda dan Tuan Mudahan, kita bicara besok detailnya. Aku telepon dia, panggil dia kembali. Sudah mau cerai, tidak perlu ketemu lagi. Tidak. Ma, dia baru saja jelaskan pada aku, kalau kalian tidak bertengkar lagi, ya. Beberapa hari lalu, bukan masih minta cerai. Mungkin doaku yang berhasil. Kita lihat nenek saja. Ai, baik-baik. Tuan Han, aku sudah lihat istri Anda sedang bicara dengan dia soal perceraian. Hubungi Bu Wis, katakan kontrak 50-50 untuk JR sudah siap, dan atur tempat ketemu. Baik, Tuan Han, selesaikan perceraian. Mungkin aku dan Bu Wis sudah. Tapi dia mungkin tidak tertarik. Aku tidak boleh berharap sia-sia. Tuan Han, Bu Wis bilang dia sedang urus urusan pribadi. Kamu bisa langsung ke restoran Emerald untuk ketemu. Dia menunggu di sana. Baik. Bu Wis, sudah sepakat. Tuan Muda Han mau tunda perceraian. Akhir bulan baru, tanda tangan kesepakatan. Anda bisa dapat tambahan 10 rumah sebagai ganti dari pembagian harta sebelumnya. Baik. Hubungan pernikahan ini pasti berakhir. Amo, kamu bisa panggil presdir kamu. Bu Wis, kenapa janji ketemunya di sini? Baru saja selesai urusan pribadi. Ini kontrak Royal Family kami. Pembagian 50-50. Anda lihat dulu. Pak Han, efisiensi Anda memang cepat. Bu Zu terlalu puji. Efisiensi Anda juga tak kalah cepat. Ada apa, Bu Zu? Malam kemarin tidur nggak nyenyak? Ya, Malam kemarin aku menemani keluarga, baru saja juga menyelesaikan urusan pribadi. Maafkan kalau membuat malu. Mohon maaf. nggak apa-apa. Apakah lagi-lagi soal suaminya? Tapi waktu itu di kantor catatan sipil, dia juga mengurus cerai. Acara promosi selanjutnya, juga nggak lihat suaminya hadir. Apakah hubungan mereka benar-benar baik?
Pak Han. Ya, Kontrak saya sudah lihat, nggak ada masalah, sudah saya tanda tangani. baik. Tulisan Pak Direktur Zhu. Ya. Bagus juga ya. Anda terlalu memuji, Pak Han, tapi acara peluncuran produk baru akhir bulan, saya mungkin nggak bisa hadir. Ada apa-apa, proyek ini adalah yang kita dapatkan bersama. Sebaiknya kita keduanya hadir bersama. Akhir bulan. Saya harus mengurus cerai. Dia juga akhir bulan cerai. Pak Han. Kamu bilang. Sebenarnya harus bagaimana agar bisa mempertahankan pernikahan? Ini. Sebenarnya pernikahan saya juga nggak berjalan dengan baik. Saya akui. Awalnya saya menikahinya karena butuh bantuannya. Tapi selama 3 tahun ini, Saya selalu berusaha jadi istri yang baik. seperti yang seharusnya, Tapi, aku nggak bisa memanaskan hatinya. Beberapa waktu lalu, aku bahkan melihatnya selingkuh. laki-laki brengsek seperti itu, kamu seharusnya berterima kasih bisa lepas darinya. Dengan istri sebaik kamu, dia nggak tahu berterima kasih. Kalau aku, Kamu pasti suka istri kamu kan? sejujurnya, beberapa waktu lalu, Aku juga melihatnya selingkuh. Tak heran. Waktu itu kamu pergi ke kantor catatan sipil untuk cerai. Ternyata kita sama nasibnya ya. ya, syukurlah, aku juga akan cerai dengannya. Akhirnya bisa lepas dari penderitaan. Mari kita berharap sukses lepas. Baik. Cheng Zhao Zhao, minta kamu menyeduh teh, kamu juga nggak bisa. Aku nikahin kamu buat apa sih? Kamu masih berani ngomong begitu. Waktu acara promosi terakhir, kamu ngomong seenaknya. Hasilnya, kerajaan Belanda sekarang menjauhkan kita. Wanita jahat. Aku nikahin kamu, hanyalah agar kamu bisa bantu aku mendapatkan produk kerajaan. Kamu masih berani sombong ke aku. Percaya nggak? Aku potong tangan dan kakimu. Buang kamu dari keluarga Feng. Suami. Aku salah. Kakak, kamu tenang saja. Aku sudah atur semuanya. Aku cari hubungan Pak Sui. Dia wakil presdir grup Simi. Orang kepercayaan Zuwei. Akhir bulan Hanche dan Zuwei akan gelar peluncuran produk susu baru yang dikembangkan lokal. Agen gak akan datang lagi. Kita bisa pakai hubungan Pak Sui untuk masuk. Kita bisa andalkan hubungan Pak Sui untuk menyusup. Orang kepercayaan Zuwei kamu juga berani percaya. Kamu masuk ke sana cuma bikin malu. HMPH. Tentu saja enggak. Sui Qiang itu lama ingin buka perusahaan sendiri, bekerja sendiri. Tapi Zuwei selalu tekan dia. Dia pasti penuh dendam. Kita hanya perlu tambahkan bahan ke produk baru mereka. Lalu Sui Qiang ungkap, kita beri bukti. Opini publik bergejolak. Kita bisa rebut proyek itu. Kalau perempuan, memang rambut panjang tapi pikiran pendek. Agen. Sudah secara langsung tanda tangani kontrak untuk mereka. Dapatkan apa? Merek susu nomor 1 dunia. Kalau karena minum produk baru, anak-anak keracunan. Apakah agen masih bodoh beri untuk mereka? Nanti jangan bilang rebut. Dia harus berlutut ke aku. Cheng Zhao Zhao. Nggak ngangka hatimu. Begitu kejam. Suami, di mananya aku kejam? Ini kan demi masa depan kita. Berusaha. Pak Direktur Zhu, ada masalah. Produk baru saat produksi. Bahan baku susu segar Belanda jelas kurang. Tapi jumlah produksi tidak pernah berhenti. Siapa yang bertanggung jawab? Wakil Presdir Sui Qiang. Memang dia. Cabut haknya. Jangan biarkan dia dekati proyek produk baru. Selain itu, produk baru sementara jangan diluncurkan. Simpan semua di pabrik. Kita akan kehilangan biaya produksi yang besar. Apakah aku kekurangan uang? Kalau nggak basmi hama, bagaimana bisa cabut akarnya? Pak Sui ingin bermain. Aku akan main besar dengan dia. Apakah harus bilang ke Pak Han? Sementara nggak usah. Keluar. Sebarkan berita besar. Produk baru sudah diluncurkan. Acara peluncuran tetap jalan. Tempat dan media. Serahkan ke Pak Sui. Paksa dia panik. Dia akan bikin berita palsu di acara. Serang aku. Gigitan balik. Anda nggak akhir bulan mau cerai. Acara sebesar ini. Anda nggak hadir. Aku hadir atau nggak penting.
Selama bukti sudah terkumpul, aku akan habisi dia setelah acara selesai. Bersihkan semuanya. Pak Sue sebaiknya berdoa agar aku nggak muncul. Kalau nggak, dia akan mati lebih cepat. Bagaimana dengan Pak Han? Dia bisa tangani sendiri masalah ini. Semakin sedikit orang tahu semakin baik. Sisi Pak Han, aku akan jelaskan. Aku mengerti. Aku akan kumpulkan semua bukti Pak Sue sebelum acara dimulai. Pak Sue sudah lama mengikuti aku. Dengan kekuatannya sendiri, dia nggak berani melawan aku. Pastilah ada yang mendorong dia dari belakang. Kenapa belum datang? Semuanya tenang dulu. Ada apa ini? Pak Han, proyek ini Anda dan Pak Direktur Zhu dapatkan bersama, jadi perlu suami istri hadir bersama di acara. Dia di mana? Pak Han, Pak Direktur Zhu, dia sedang mengurus cerai. Cepat hubungi dia. Baik. Semuanya tunggu sebentar. Sampai hari ini, dia masih nggak mau muncul ya. Maaf Pak Direktur Zhu, hari ini Tuan Muda Han ada pekerjaan penting, nggak bisa hadir. Aku Zui, apakah barang yang dipanggil seenaknya? Dia punya sikap seperti tuan muda. Aku punya gaya presdir. Jadi apa? Pak Direktur Zhu, tolonglah, cerai bisa ditunda dulu. Acara peluncuran produk baru benar-benar butuh Anda. Baik, aku segera ke sana. Kabari dia. Tuan mudahan yang sibuk itu Aku Zhu Wei. juga nggak bisa hadir. Perjanjian cerai, aku tanda tangani kalau ketemu dia langsung. Wah. Ini benar-benar menyulitkan. Aku sebagai pekerja biasa. Semuanya tunggu. Kenapa belum dihubungi? Pak Direktur Zhu bilang, Pak Han. Anda itu. Saya wakil presdir grup Simi, Sue Qiang. Pak Direktur Zhu di mana? Pak Direktur Zhu pasti akan datang. Acara penting seperti ini. Pastilah nggak mau ketinggalan. Wawancara. Pak Direktur Zhu hadir untuk produk baru yang dikembangkan suami istri. Pastilah punya banyak pandangan. Pak Direktur Zhu, ceritakan tentang inspirasi kreatif dengan Pak Han, hubungan suami istri. Juga bisa dibahas. Oh iya. Kelompok wartawan ini berubah terlalu cepat. Nggak kayak wartawan berita, lebih seperti wartawan gosip. Aku juga merasa ada yang aneh. Media yang kamu hubungi, bukan aku. Pak Han, Anda lupa, Pak Direktur Zhu sebelumnya karena mau cerai, sudah bilang ke Anda, mungkin nggak hadir di acara. Jadi untuk mengganti tempat dan media, aku sudah atur untuk Anda. Pak Direktur Zhu selalu andal. Orang-orang ini kayaknya diatur. Apakah Sinlang Dawen Yu perhatian top 2 jam lalu dari Weibo.net diedit berbahaya. Susu beracun yang menghisap darah suami istri masih gelar konferensi pers. Rilis Sinlang Dawen Yu top 2 jam lalu berbahaya. Suami istri masih gelar. Sinlang Dawen Yu top 2 jam lalu. Sinlang Dawen Yu berbahaya. Perhatian top 2 jam lalu dari Weibo.net. Diedit suami istri masih gelar. 74 produk baru dari perusahaan terkenal punya masalah besar? Mohon Pak Han dan Pak Direktur Zhu jawab. Masalah kualitas produk baru. Pak Han dan Pak Direktur Zhu, apakah nggak peduli nyawa anak orang? Sebagai suami istri, nanti juga punya anak sendiri. Nggak takut anaknya? Kena hukuman. Zhu Wei.
Apa yang bisa kamu katakan, Sue Qiang? Akhirnya kamu tunjukkan. Ekor rubahmu, semuanya. Pak Direktur Zhu baru saja datang. Kalau ada yang nggak puas, sampaikan ke aku. Jangan susahkan dia. Kebenaran berita ini. Juga masih perlu diselidiki. Kamu percaya aku tanpa syarat, bukti kuat. Ada apa yang bisa dipalsukan, Zhu Wei? Ini, bukti kamu dan Han Ce buat susu beracun. Ciderai anak-anak, Han Ce. Zhu Wei. Kalau kalian berdua sudah merusak berapa keluarga, runtuhnya rumah tangga. Hehe. Zhu Wei. Aku sudah tahu, sebagai perempuan, kamu bisa naik jadi presidir grup sini dengan segudang trik kotor. Posisi presidir ini, kamu sama sekali nggak pantas. Aku nggak pantas. Apakah kamu layak? Kamu cuma tukang tipu. Kamu hanya bisa berpura-pura. Aku hari ini, kalau nggak kirim kalian. Pasangan selingkuh ini ke penjara. Aku nggak pakai nama Sue, atau panggil Qiang. Kamu tutup mulut, Sue Qiang. Kamu pikir aku cabut hakmu, hanya karena nggak suka kamu. Kamu pikir aku akan ikuti rencanamu. Luncurkan produk baru. Apa maksudmu? Kamu nggak luncurkan produk baru, itu hanya berita palsu. Yang aku sebar keluar, kamu nggak tahu. Angin semakin kencang, ikan semakin mahal, Pak Direktur Zhu. Waktunya menangkap produk baru kita sejak awal. Nggak pernah diluncurkan satupun susu beracun yang disebut-sebut, hanya omong kosong, Pak Sue. Anda tahu bahan baku, susu segar Belanda, kurang suplai tapi Anda tetap campurkan air, jadi susu yang encer. Kandungan nutrisi nggak lulus uji, Anda perintahkan bawahannya untuk menambahkan banyak melamin. Tujuannya hanyalah untuk menjebak Pak Direktur Zhu. Aku nggak. Kamu bohong. Melamin itu bahan kimia, nggak bisa dimakan manusia, dengan otak seperti kamu. Mustahil mikir sampai situ. Jahat. Otakku, pasti lebih baik. Dari otak pelacur seperti kamu, kamu berani memukul aku. Kalau berani, pukul lagi. Siapa yang beri keberanianmu berbuat jahat seperti ini? Kalau nggak salah tebak, adalah kalian berdua, bukan? Aku. Ah. Pelacur murahan ini, lagi-lagi merugikan aku. Aku bunuh kamu. Jangan anjing gila saling gigit, bikin aku pusing. Aku sudah lapor polisi. Polisi segera datang. Polisi, Hei hei hei. lepaskan aku. Bukan aku. Dan kalian, memutarbalikkan fakta. Tunggu surat dari pengacara grup Muguang. Maaf Pak Han, masalah ini nggak diskusikan dulu dengan Anda. Adalah masalah internal grup kita. Ada kesalahan, membuat Anda malu. Nggak apa, tapi, kepemimpinan Pak Direktur Zhu, aku lihat lagi. Pak Direktur Zhu, ada masalah pabrik kita karena menumpuk produk setengah jadi. Sudah rugi puluhan juta, bikin lubang dana besar. Apa? Bagaimana bisa rugi sebanyak itu? Memang, bos besar terlalu berlebihan juga harus dibayar. Pak Direktur Zhu. Bahkan tidur juga secantik ini. Han Ce, kamu mikir apa? Halo. Tuan Mudahan, akhirnya kamu angkat telepon. Baru saja rapat. Ada apa cepat bilang. Nyonya bilang, kalau kamu nggak datang langsung, dia nggak akan tanda tangani. Wanita ini benar-benar semakin berani. Cincinnya juga sudah dia lempar ke aku. Dia sekarang di mana? Aku segera ke sana untuk tanda tangani. Dia bilang dia juga ada urusan dan pergi. Aku coba telepon dulu ya. Pengacara dia juga bernama Liu.
Apakah? Halo? Kenapa sekarang? Abis baterai mati. Kamu bangun. Sudah lebih baik. Nggak apa-apa, cuma baru-baru ini terlalu capek. Serangan gula darah rendah. Oh iya, baru saja ada telepon ke handphonemu. Aku belum sempat angkat, sudah mati. Siapa yang nelpon? Kamu lihat. Kayaknya pengacara, Pak Pengacara Liu. Adalah pengacara perceraianku. Mungkin, meminta aku tanda tangani perjanjian cerai. Tapi suamiku, sampai hari ini nggak mau jumpa aku. Aku belum tanda tangani. Rupanya suaminya juga nggak mau jumpa dia. Ini laki-laki brengsek macam apa sih? Pak Direktur Zhu, sebenarnya aku rasa pernikahan yang nggak bahagia. Putuskan saja, semakin bebas. Dia tak punya hati, tak punya rasa. Kamu nggak perlu mempertahankannya. Pak Han, kamu benar. Aku nggak seharusnya terlalu ngotot. Mau jumpa atau enggak, dia sudah begitu tegas. Aku akan ikuti saja. Betul. Lagi pula kamu punya kondisi bagus di sekitar. Ada pilihan yang lebih baik. Pak Han, sekarang aku nggak mikir soal asmara. Aku harus tutup. Rugi puluhan juta grup Simi. Pak Direktur Zhu. Kamu tenang. Rugi kamu. Aku sudah keluarkan dana untuk tutup. Asisten kamu sudah pergi urus. Kamu, sebaiknya istirahat dulu. Ini bagaimana bisa diterima, Pak Han? Aku saja nggak bilang rencanaku. Kamu masih mau bantu aku? Aku tahu kamu, rencanakan langkah berisiko. Nggak mau libatkan aku. Kalau nggak karena kamu, cepat hentikan peluncuran produk baru. Acara ini, jadi bahan ejekan, adalah kita berdua. Aku ini, bantu bersihkan kekacauan. Ini bagian dari tugasku. Aku benar-benar nggak salah pilih orang. Apa dana? Kamu adalah bintang keberuntunganku. Aku bertemu bintang keberuntunganku. Kamu kedinginan. Nggak apa-apa. Nggak, aku agak panas. Buka jendela saja. Aku sudah bicara dengan pengacara. Kamu antar aku ke kafe Warm Up. Malam ini aku harus tanda tangani perjanjian cerai ini. Ya. Selanjutnya, selama istriku tanda tangani perjanjian cerai, aku punya kesempatan kejar Pak Direktur Zhu. Rupanya ini rasanya bebas. Nggak, aku juga harus pergi. Jumpa wanita itu. Malam ini bagaimanapun, harus tanda tangani perjanjian cerai ini. Baik. Ah. Hari ini cuaca bagus. Tentu saja senang. Terima kasih ya Pak Han. Nggak apa, nggak repot. Pergi saja. Tertahan. Sudah. Ya sudah. Satu. Chen. Hari ini kamu dan Weiwei bisa kembali makan malam keluarga, kakek dan nenek. Ingin lihat kalian. Kembali ke negara ini sudah lama. Kalian berdua setiap kali telat atau lambat. Hari ini bisa hadir bareng sekali. Bisa penuhi keinginan kecil kita. Tapi hari ini aku harus cerai. Ya juga baik. Makan malam keluarga dulu, baru cerai setelahnya. Bisa ya, Ma, tapi kamu harus bilang ke wanita itu, malam ini harus datang. Tentu saja. Kalian belum lengkap. Kita nggak mulai makan. Baik. Adegan pura-pura mesra ini akhirnya akan berakhir. Tuan Mudahan, kenapa kamu di sini? Aku datang ke Nyonya untuk tanda tangani perjanjian cerai. Naik mobil dulu.
Aneh, kursi penumpang ini, rasanya, sama seperti parfum Nyonya. Tuan Muda Han, kamu ketemu Nyonya hari ini. Apa? Kalau aku ketemu, buat apa aku panggil kamu? Memang, tapi, Nyonya sudah menandatangani. Sudah ditandatangani. Dia baru saja di sini. Iya. Ini cincin yang dia tinggalkan untuk Anda. Katanya, biar Anda yang putuskan. Cincin ini, kok mirip dengan yang dipakai Bu Zhu di tangannya. Masih bohongin aku. Ini cincin cinta sejati yang hanya ada satu pasang di dunia. Cincin. Kayaknya dibuat massal aja. Cincin khusus seharga jutaan. Dibuang begitu saja. Kamu jangan beri aku saja. Berikan dokumen itu. Aku ingin lihat. Aku memang penasaran. Nyonya sebelumnya menolak berkali-kali. Tidak mau menandatangani sebelum bertemu Anda. Tapi hari ini malah cepat sekali. Hanya 10 detik sudah selesai. Aku belum pernah kerja semudah ini. Hanya 10 detik sudah pulang. Tuan Muda Han, kau bilang, dia pasti ada orang hebat yang membantunya dari belakang. Orang hebat apa? Hanya saja dia sedang buru-buru untuk bersama kekasih gelapnya. Ini adalah Zhu Wei. Apakah Zhu Wei benar-benar istriku? Tuan Muda Han, kau tidak sedang bercanda dengan aku, kan? Istri kau memang bernama Zhu Wei, tidak? Aku harus telepon dulu untuk konfirmasi. Handphone pribadiku tidak dibawa. Kau cepat telepon Nyonya. Aku akan bicara dengan dia. Oh, baik. Halo. Wei Wei. Nenek dan kakek ingin mengundang kau dan Chen untuk makan malam keluarga di rumah. Kau punya waktu. Baik, aku segera datang. Baru saja menandatangani surat cerai. Sudah dapat undangan makan malam keluarga. Juga baik, setelah makan malam ini, aku bisa benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Han. Kian, kirim mobil ke kafe Wonton untuk menjemputku ke rumahan. Baik, Nyonya Zhu. Apa ini? Memang dicas di mobil, tidak lama lagi bisa digunakan. Handphone dia mati. Tidak. Aku harus cepat pulang untuk konfirmasi. Kalau dia adalah orang yang akan makan malam keluarga itu, turun. Ah. Tuan Muda Han, kau begitu saja tinggalkan aku. Apa? Chen kecelakaan mobil. Cepat, cepat. Amu, apa yang terjadi? Di manakah Chen? Tuan Han tidak sengaja menabrak pagar. Saat aku tiba, mobil sudah. Bagaimana mobil itu? Mobil sudah terbalik. Jadi Chen pasti. Ya, dokter bilang kalau Tuan Han datang ke rumah sakit terlambat, maka luka ini sudah sembuh. Wah, bikin kaget. Kalian bikin ribut begini. Aku pikir, aku tidak akan bertemu Chen lagi. Ini kan Amo, harus bikin semua orang panik. Tuan Han, ini bukan salahku. Kau dulu di luar negeri juga mengalami hal serupa, kan? Karena itu, wajahmu cedera dan dioperasi. Di luar negeri bagaimana? Tidak apa-apa, Amo cuma ngomong sembarangan. Tenang saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Cuma kasihan mobilku. Sudah benar-benar hancur. Aku pikir itu apa? Hanya mobil saja. Di rumah masih banyak. Maserati atau Rolls Royce. Pilih saja. Tidak suka. Beli lagi. Memang kayak bisa seenaknya. Yang penting aman saja. Kalau tidak, hampir saja menunda pertemuan dengan Wei Wei. Chen aman. Kita kembali untuk makan malam keluarga. Wei Wei pasti sudah menunggu. Dia. Kenapa dia tidak datang bersama kalian? Wah. Telepon Wei Wei tidak bisa dihubungi. Aku juga khawatir. Begitu kebetulan. Apakah handphone mati? Ya. Tidak mungkin. Apakah Zhu Wei benar-benar? Dasar anak nakal. Mengapa melamun? Istri tidak bisa dihubungi. Masih santai begini. Bukan, Ibu. Aku juga khawatir. Amo, mobilku hancur. Berikan mobilmu padaku. Baik.
Hanche, kau baik-baik saja. Kalau aku ada apa-apa, dengan kecepatanmu ini, aku sudah tiada. Aku baru saja dapat pemberitahuan dari bar, dan langsung datang. Melihat kau aman, masih ada waktu untuk... Yanze, kau juga datang. Tante Lin, Kakek Han, Nenek, selamat malam. Ayo, Yanze, kita pulang untuk makan malam keluarga. Baik, akhirnya bisa bertemu saudara ipar. Ye Kian benar-benar mengantar aku tapi tidak tahu bahwa power bank rumahan ini, apakah tidak ada orang? Wei Wei. Su F3Y55L. Nyonya Zhu, ini bukan presdir cantik itu. Han Che, dia istri kau. Benar-benar Wei Wei. Jadi Zhu Wei adalah istriku. Memang selalu begitu. Turun, Han Chen Chen. Turun. Han Chen Chen baru saja sangat terburu-buru. Ibu, kau pulang dulu saja. Aku menerima telepon. Setelah selesai, aku datang. Kali ini jangan lari lagi. Amo, Yanze, turun. Ibu, Mereka juga ada urusan. Ya. 5 menit. kalau tidak datang, aku akan menghukummu. Baik. Han Che, kau tiba-tiba apa? Sampai rumah tidak turun. Melihat istri, kau panik. Panggil saudara ipar. Memang benar, lalu kau masih ingin cerai. Nyonya Zhu kelihatannya tidak seperti orang yang selingkuh. Ya, aku yang salah, sampai tidak mengenali istri sendiri. Han Che, aku bisa tertawa setahun penuh. Lalu sekarang bagaimana? Tidak cerai berhasil, kan? Ini agak sulit dikatakan. Tidak mungkin. Istri sebaik ini, dilemparkan sendiri. Cepat bantu aku pikirkan cara. Ini masih perlu diajari. Kejar, kembalikan dia. Bagaimana cara mengejar? Aku belum pernah mengejar perempuan. Minta maaf, sujud, tulis pengakuan. Pertama, istri sudah di depanmu. Jangan berpura-pura tidak melihat. Kalau tidak, kau masih pantas jadi laki-laki. Wei Wei. Tuan Han, Nyonya Zhu, benar-benar kau. kalian berdua, Terlalu formal. mengapa masih memanggil dengan gelar? Wei Wei, Kau biasanya tidak memanggil Chen Chen dengan nama kecil. ya. Chen Chen. Kau cepat panggil Wei Wei. Jadi kau adalah Han Chen Chen. Berdiri di sini saja, masuk untuk makan. Kalian berdua ini sebenarnya, apa yang terjadi? Sejak masuk rumah, aneh sekali, sudah menikah 3 tahun, bertemu masih malu-malu. Apakah Chen Chen di luar negeri operasi kecantikan terlalu sukses, membuat Wei Wei kagum dengan kegantenganmu? Membuat Wei Wei kagum dengan kegantenganmu. Tolong, Jadi operasi yang dia sebutkan, bukan alasan. benar-benar operasi. Wei Wei, makan lebih banyak. Terima kasih, Nenek. Wei Wei, makan lebih banyak. Kau keluar. Aku punya urusan denganmu. Nyonya Zhu. Oh, tidak, Wei Wei. Lihat kejadian ini, benar-benar salah paham besar. Tuan Han. Aku sudah menandatangani surat cerai. Apa? Aku tidak bilang ke mereka, takut mereka sedih. Ini, kau sendiri yang bilang ke mereka. Kita. Sampai di sini saja. Ini salah paham. Semuanya sudah dibicarakan. Ya, Itu bagus. Melihat kalian harmonis begini, Nenek jadi tenang. Wei Wei.
Kau sekarang sibuk kerja. Masih bisa dikelola. Nenek, oh. Kalau aku bisa, lihat cucu buyutku lebih cepat. Bagus sekali. Ya. Han Chen, kau dan Wei Wei, kalau tahun ini bisa berusaha, aku akan beri cucu perempuanku satu Maserati sebagai hadiah lahir. Sebagai hadiah lahir. Le King. Kau lihat kau bicara apa? Kalau cucu laki-laki, tidak ada. Kalau seperti Han Chen, begitu tidak patuh, pasti tidak ada. Kalau seperti Wei Wei, begitu patuh. Aku akan beli 10 rumah apartemen tepi sungai untuknya. Masih merasa kurang. Aku punya urusan. Pergi dulu. Wei Wei. Kau benar-benar mau pergi? Tuan Han. Kita kapan? Tiba-tiba jadi. Begitu akrab. Kau anggap aku apa? Aku bisa jelaskan. Aku ingin cerai karena, pertama, belum pernah bertemu, salah mengenali istri. Karena kau. Karena aku. Aku karena menyukai kau, ingin cepat cerai, dan bersama kau. Jadi, berikan aku kesempatan untuk menebus. Ya, berikan kesempatan. Ayo kita mulai lagi. Kau menjauh. Ayah, ibu. Kalian datang kemari. Kami datang untuk menjemputmu pulang. Wei Wei, Kian sudah bilang ke kami, kau sudah cerai. Ya. Selamat, putri kami, bebas dari penderitaan. Ayo. Ayah, aku sudah pilihkan banyak pria muda berprestasi. Semuanya bagus. Ayo. Ayah. Ibu. Wah, Tuan Muda Han. Apa yang kau lakukan? Apakah kau dengar? Aku memperkenalkan pria ganteng untuk Wei Wei. Jadi khawatir. Kau juga tidak perlu menilai dirimu. Apakah kau pantas untuk Wei Wei kami? Membuat dia menunggu 3 tahun. Bukan? Ayah, ini salah paham. Aku bisa jelaskan. Aku lihat kau hanya berdalih. Lagi pula, aku sekarang bukan ayahmu lagi. Jangan panggil aku ayah. Ayah. Kau jangan begitu. Ayahmu benar. Wei Wei. Mulai sekarang, kita tidak perlu lagi di rumahan merasa tertekan, ibu. Sebenarnya, aku tidak pernah merasa tertekan. Paman, tante, berikan aku kesempatan untuk menebus. Ya, kita menikah lagi. Menikah lagi. Kau saat menikah sudah tinggalkan Wei Wei. Selingkuh dan buat Wei Wei sedih. 3 tahun tidak bertemu. Dia baru bisa lepas dari kau. Mengapa masih ingin mengganggunya? Aku tidak selingkuh. Aku bersumpah. Tapi aku memang tidak seharusnya meninggalkan Wei Wei 3 tahun. Jadi, Wei Wei, kau mau berikan aku kesempatan untuk menebus. Aku harus pikirkan dulu. HMPH, kalau kau benar-benar sayang Wei Wei, mengapa tidak ada cincin? Semuanya bohong. Kau masih ingin menipu Wei Wei kami lagi. Ayah, kau kurangi bicaramu. HMPH. Aku malas bicara dengan dia. Wei Wei, kita pulang. Wei Wei. Halo, Amo. Berikan perintah, cari cincin di seluruh kota. Han Che sudah cerai. Kakek tahu. Saat ini belum tahu. Tuan Muda Han besar tidak berani bilang ke Tuan Tua. Benarkah? Permainan semakin menarik. Han Sao, teliti. Istri Tuan Muda Han besar adalah presidir dari Siwei Group, yaitu orang yang di pesta ulang tahun itu. Jadi di restoran saat itu adalah dia. Han Che kalau menyukai dia, mengapa bisa kehilangannya? Mereka berdua menikah 3 tahun, tidak pernah bertemu, mungkin tidak mengenali satu sama lain. Jadi urusan menjadi semakin panas. Panas. Belum panas, maksudmu? Karena kakek masih tidak tahu dia cerai. Biarkan aku menambah api.
Zhu Wei. Ah, Hanya kau. Ini dari Tuan Muda Han kami. Kau harus layani dengan baik. Apa nama panggilanmu? aku bernama Peony. Mirip. Sangat mirip. Kenakan pakaian ini, dengan riasan ringan, besok malam ke ruang 303 di Jin Feng Yulu. Aku kirimkan seorang pria ganteng untukmu. Pria ganteng apa? Lebih ganteng dari kau. Tidak seganteng aku, tentu saja tidak seganteng aku. Wei Wei, kau masih ingat dia? Gulang Lang. Benar. Pianis terkenal internasional. Kau dulu selalu bilang menyukai dia, seperti pengikut setia di belakangnya. Sekarang, kita akhirnya punya kemampuan dan status yang pantas untuknya. Ayah. Aku hanya anggap dia sebagai saudara. Yang aku sukai hanyalah lagu piano yang dimainkan Gulang Lang. Ini guru ilmu pengetahuan, tipe anjing kecil, belajar di luar negeri 6 tahun, S1, S2, S3 berturut-turut, sekarang bekerja di Silicon Valley. Orang berpenghasilan tinggi. Kau lihat ini, model laki-laki campuran Tionghoa Inggris, berpakaian bergaya, 8 kotak perut. Perempuan yang mengejanya, dari sini, sudah antri sampai ke luar negeri. Latar belakang keluarga kuat. Kau lihat ini. Sudah, ayah, ibu, aku sekarang tidak mau dengar ini. Apa orang berpenghasilan tinggi, latar belakang kuat, ini, Hance tidak kalah punya. Mengapa kau masih memikirkan anak itu? Aku hanya memberi contoh. Pokoknya, pria di sini, tidak ada yang menyamai dia. Aku benar-benar tidak. Anak itu apa yang baiknya? Ai, apa yang kau lakukan? Zhu Wei, aku jelaskan padamu. Kau sudah cerai dengan anak itu. Jangan buang waktu di dia, walaupun cerai. Kita masih mitra bisnis. Bagaimana kau bisa hapus begitu saja? Mungkin kau ingin melalui ini. Tetap terhubung dengannya. Apa mitra bisnis? Kau hanya ingin melalui ini. Sudah, kau kurangi bicaramu. Ayah. Sebenarnya, soal selingkuh itu, bukan dia. Aku yang salah orang. Dia setelah kembali, selalu ingin menebus aku. Tapi karena kita tidak kenal, jadi banyak salah paham. Bagaimana? Sekarang sudah cerai, baru ingat ingin menebus. Dia sudah jelaskan ke aku, cerai karena menyukai aku, dan salah mengenali istri. Jadi baru seperti ini. Menyukai kau. Hanya dengan mulutnya. Tindakan. Ah, aku tidak melihat dia punya niat tulus. Sebenarnya, aku di rumah mereka, selalu bahagia. Mertua perhatian. Kakek dan nenek baik hati. Mereka semua sangat perhatian padaku. Seperti rumah kedua, aku sudah terbiasa. Ya, itu juga terlihat jelas. Baiklah, Huang. Nyonya Zhu, kerjasama menyenangkan. Benar. Kontrak ini sudah ditandatangani. Kita pergi lihat. Layanan di Jin Feng Yulu. Ya. Wanita dan pria di sana, sulit dipesan dengan harga tinggi. Tidak usah. Aku tidak perlu layanan seperti itu. Dengar. Nyonya Zhu sudah cerai. Harus nikmati saat ini. Kalau tidak, kau tidak nikmati. Suami lamamu mungkin tidak. Huang Xin, kau melewati batas. Huang, Nyonya Zhu kami masih punya urusan lain, jadi tidak bisa temani. Tuan Muda Han kecil, semuanya sudah siap.
Nyonya Zhu segera akan lihat. Adegan menarik. Halo. Huang Xin, di manakah kau? Maaf, Tuan Han, aku macet. Aku beri kau 10 menit terakhir. Kalau tidak muncul, dihapus dari Beijing. Baik, segera sampai. Kakak Hanje. Wei Wei. Nyonya Zhu, kau sudah cerai dengan Tuan Han, jadi tidak nyaman. Sampai kontrak Huang harus ditandatangani terpisah. Ayahku yang hapus. Aku apa yang bisa dilakukan? Kalau dia benar-benar peduli, harusnya dia yang menambahkan kembali. Mungkin dia tidak tahu dirinya dihapus. Kau katakan apa? Aku bilang, kau tunggu dulu. Kalau Tuan Han nanti datang. Banyak omong. Tapi dia benar-benar akan datang. Nyonya Zhu, mengapa kau tidak pergi? Ini. Ternyata keputusan ayah benar. Aku benar-benar bodoh. Tidak, kau bukan Wei Wei, kau bukan dia. Apakah atau tidak? Apa bedanya? Yang kau sukai bukan wajah ini. Kau biarkan. Wei Wei kami, semua bagus. Hanya pernikahan ini, tidak mendapatkan kebahagiaan. Yo Wei Wei sudah kembali, kaget aku. Ayah. Wei Wei, kenapa? Apakah Hanje lagi mengganggu kamu? Dia tidak layak. Ini Gulanglang. Ya, sayang sekali, kalian berdua waktu kecil, bermain sangat baik. Setelah dewasa, tidak kontak lagi. Ayah. Ibu, aku sudah pikirkan matang-matang. Kalau bisa, tolong hubungi dia untukku. Kenapa aku pusing seperti ini? Sial. Aku lupa minum obat penawarnya. Kakak Hanje, kemarin malam. Kamu siapa? Aku Wei Wei kan? Diam. Kamu tidak berhak menyebut namanya. Katakan, siapa sebenarnya kamu? Aku cuma kagum sama kamu. Tidak boleh apa? Sebentar lagi, katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kamu tahu cara kerjaku. Itu Huang Xin. Tuan Han, aku salah. Halo, Amo, Tuan Han, ada apa? Kontrak dengan Tuan Huang tidak lancar. Segera, lakukan sekarang. Bawa rekaman CCTV dari kamar 303 di Jin Feng Yulu. Baik. Dan Huang Xin, usir dari Jingzhou.
Paman Su menghubungi aku. Katanya kamu ingin dengar lagu aku. Aku langsung beli tiket pesawat dan terbang kembali. Tapi, aku dengar besok kamu ada penampilan. Tidak akan mengganggu. Mengganggu biarlah. Tidak apa-apa. Biarpun aku lewatkan satu konser. Itu tidak masalah. Ini seperti pertemuan pertama kita, setelah dewasa. Kamu tidak tanya. Kenapa aku ingin bertemu kamu? Presdir cantik dari Siwei Group mengundang dengan tulus. Aku perlu alasan apa? Aku cuma harus bersamamu dengan baik. Kamu tahu aku baru cerai. Itu. Aku pikir, pasti pria itu yang menyakiti kamu. Jadi kamu harus paham. Tujuan aku mencari kamu, sebenarnya untuk sembuhkan luka hatiku. Tidak apa-apa. Aku rela. Kamu rela, Bukan karena kita. teman kecil dulu. Tapi karena, Siwei Group di belakangku. Kenapa kamu berpikir begitu? Waktu kecil, keluargaku miskin, mereka biasa saja padaku. Setelah dewasa, ibuku sakit parah. Aku dipaksa nikah dengan Han Che. Kamu sudah jadi pianis terkenal di luar negeri. Juga tidak pernah bantu keluargaku. Sekarang bisa panggil kamu kembali. Karena, Siwei Group di belakangku, yang bisa bantu kamu. Baiklah. Kalau mau begitu, langsung saja. Maka kita bicara cinta orang dewasa, tanpa rasa. Hanya soal untung, bagaimana? Ini terlalu menjijikkan. Huang Xin, pemilik properti kecil, bagaimana berani lakukan hal seperti itu padamu? Berita ceraimu, hanya sedikit orang tahu. Pasti tidak, kamu kan menyembunyikan dari kakek dan bibi juga. Menurutmu, siapa lagi yang ingin kamu sengsara, lalu lapor ke kakek? Han Chen. Amo sudah cek rekaman, segera keluar, ingin tipu aku. Juga tidak lihat, apakah kamu punya kemampuan. Tapi sungguh, Han Che. Kalau kamu masih suka sama Zhuwei, pertama, ajak dia ketemu dulu. Dia blok aku. Ah, tidak mungkin. Aku lihat dia, baik hati kok. Zhu Weiwei. Kenapa kamu di sini? Kamu siapa? Perkenalkan, Ini pacar aku, Gu Langlang. Kamu sudah? Ya. Kenapa? kamu dan perempuan itu, di kamar waktu itu. Apa kamu pikirkan alasannya? Aku. Wei Wei, Lepaskan aku, Han Che. Sekarang kamu punya posisi apa untuk cari dia? Tenang dulu, aku bantu tanyakan. Dia pasti salah paham. maaf. Telah menyeretmu ke masalah ini. Konserku. Senilai puluhan juta. Kamu begini. Apa artinya? Apa kamu ingin kompensasi? Aku bisa beri apa saja, selain pacaran denganmu. Baiklah, aku juga bukan orang tidak adil. Aku lihat. Kamu padanya masih ada rasa. Kalau aku pacaran denganmu, jangan bilang soal rasa. Bahkan untung kita belum tentu murni. Aku juga tidak mau jadi orang yang menghalangi cinta. Terima kasih, ayahku sana aku akan jelaskan padanya. Kamu dan waktu kecil sangat berbeda. Tuan Su, tunggu. Kamu, Tuan Muda Su, Ya, aku. Kalau kamu, datang minta ampun untuknya. lupakan saja. Bukan, aku datang jelaskan padamu. Kamu hari itu, apakah melihat sesuatu? Bagaimana kamu tahu?
Kutekan, Tuan Zhu, kamu dan Han Che sebelumnya salah paham berkali-kali. Ada banyak kejadian konyol, harusnya paham. Yang dilihat, belum tentu benar. Itu kan. Walaupun rekaman hotel belum keluar, tapi aku ingin jujur, satu hal padamu. Han Che, dibohongi Huang Xin. Orang ini sekarang sudah diusir dari Jingzhou. Alasan seperti ini, kamu juga bisa pikirkan. Huang Xin punya nyali, ganggu Han Che. Dia mau mati. Jadi kami duga, itu Han Chen di belakangnya, yang... Sekarang masih kumpulkan bukti, tapi aku harap kamu jangan karena kesalahpahaman ini semakin menjauh dari Han Che. Dia benar-benar suka padamu. Baiklah. Maka kamu katakan padanya, aku beri dia 3 hari saja. Kalau dalam 3 hari, dia tidak bawa bukti bersihnya, maka jangan harap mengejarku lagi. Mulai sekarang, ahli waris terkaya grup Han adalah aku, Han Chen. Hahaha. Ikut aku, Han Chen. Aku jamin kalian lebih prospek daripada ikut Han Che. Huang Xin yang tidak berguna, hal kecil saja tidak bisa. Sao Yao itu. Sao Yao tidak. Zhu Wei lihatkan, obat penawar Sao Yao. Dia tidak minum. Dia juga pingsan. Kakek. Aku ingin bilang kabar baik. Cucu kesayanganmu. Sembunyikan dari kamu cerai. Han Chen. Aku sudah kumpulkan semua bukti kamu yang menghancurkanku. Lalu apa, kakek? Kamu dengar? Han Che sudah cerai. Chen Chen. Ini sebenarnya apa? Kenapa kamu cerai sama Wei Wei? Kamu. Kakek. Hal ini, aku nanti akan jelaskan padamu. Han Che. Kamu masih bangga apa? Kamu lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Dulu di luar negeri atur kecelakaan. Bikin aku cacat wajah. Sekarang salah gunakan dana. Telan harta grup. Buat jebakan hancurkanku. Memecah hubungan aku dan Zhu Wei. Kamu benar-benar jahat. Han Chen. Aku anggap kita saudara. Tidak kasar padamu. Bagaimana kamu tahu? Han Chen. Bagaimana aku punya cucu? Sejahat ini. Benar-benar bikin marah. Dengar suara kamu saja aku kesal. Pergi ke Afrika saja, kakek. Dia sudah begini, kamu masih bela dia. Datang. Apa kamu mau, kakek, kakek? Tuan besar, kami salah. Salah. Aku di grup Han, tidak pernah biarkan pengkhianat, kalahin. Diberhentikan. Istri sendiri saja tidak kenal. Han Chen. Bagaimana aku punya anak seburuk ini? Wei Wei tidak pernah salah. Keluarga Han. Aku lihat kamu, seperti Han Chen, kirim ke Afrika beberapa tahun. Baru kamu tahu kebaikan istrimu.